Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sensor yang telah kami kerjakan, yaitu alat pengukur kedataran menggunakan sensor MPU 6050. Eh, dengan nama saya Muhammad Alvin Zakia dengan NIM A023003. Dan saya Muhammad Ahmad Kita Praja dengan NIM A023017. Nah, untuk yang pertama itu blok diagram. Untuk blok diagramnya sendiri, Eh, eh, ini belum saat itunya aja mana? apa? Sensornya apa? Terus kelompok berapa? Apa yang disensor? Lah, pengaruh ya. Lah, gimana coba lah kita langsung ngasih ke blok diagram mereka nggak tahu apa lagi blok diagram apa ini katanya. Nah, kan itu sensor MPU, Cok. Ya dibacain aja. Nah, udah. Kita tuh kelompok Belum berapa? soal 17 kan? apa? Kita kelompok Kelompok dua berapa belas, kita? dua 12. belas. Gimana ulang berarti? Alah. Hmm. Nah, satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar sensor kami, yaitu membuat alat pengukur kedataran menggunakan sensor MPU 6050. Dengan saya Muhammad Alvin Zakia, NIM A023003. Dengan saya Muhammad Rama Kita Praja dengan NIM A023017. Kami dari kelompok 12 ini membuat alat pengukur kedataran dengan menggunakan sensor MPU 6050 gyroscope. Nah, yang pertama itu blok diagram dari si sensor ini. Saat dimulai, eh, kita langsung akan diberikan ke menu sistem. Lalu kita memilih dengan push buttonnya, eh, ke menu yang calibrate sensor. Lalu adanya proses kalibrasi di sensor tersebut. Setelah selesai, kita bisa kembali lagi ke menu dan menekan tombol mau itu normal ataupun precision untuk lebih detail pengukurannya. Jika setelah sudah, kita bakal langsung si sistem itu bakal langsung terus mengukur dan mengukur sampai kita putuskan hubungannya dan berhenti si sensornya. Untuk wiringnya sendiri, dari si sensor sendiri itu ada pin SDA, STL itu ke pin Arduino yang A4 dan A5 untuk ground ke ground dan VCC ke VCC. Dan untuk dari si OLED-nya sendiri, SDA sama SCK-nya sendiri itu sama ke A4 dan A5 untuk ground ke ground dan VIN ke VIN. Untuk push buttonnya sendiri, eh, ada yang ke D4 dan ke ground dan ada juga yang D3 ke ground juga sama. Untuk desain prototipenya sendiri seperti ini. Ini kit yang sebelah kiri itu kit yang tampak dari luar yang sudah jadi. Untuk yang foto sebelah kanan itu kit dari dalamnya. Bagaimana di dalam si kit tersebut. Untuk alat dan bahannya sendiri, kita menggunakan beberapa, yaitu ada Arduino Uno, lalu ada OLED, ada kabel jumper untuk menyambungkannya, ada breadboard, dan ada si sensornya sendiri, yaitu sensor MPU 6050. Di sini kami ada memiliki video cara merakit alatnya. Gimana? Alat dirakit sesuai dengan wiring yang telah diperhatikan sebelumnya.
Kekurangan dari alat yang kami buat ialah sensornya hanya akurat untuk mengukur kemiringan di sebelah kanan, di sebelah kanan sensor saja. Jadi untuk bagian yang lainnya, dia mengukur dengan kekuatan yang kurang presisi, bahkan ada yang tidak jelas lah. Di mana seharusnya kami mengukur sampai 55 derajat, dia berubah sebelum 55 derajat. Jadi sensor kami itu eh, mengukur di saat dia sudah mencapai 55 derajat, dia akan mengubah sudut awalnya dari awan yang si nolnya itu adalah sebagai yang ke datarannya akan berbalik ke dataran yang di arah ditujunya yang menjadi titik nolnya. Jadi akan mengukur dari 55 turun 45 turun ke 43 gitu. Jadi nggak nyampe 90 derajat dia. Terus kekurangan selanjutnya ialah fungsi perubahan dari sudut OLED, sudut OLED yang menyesuaikan dengan derajat kemiringannya. Seperti misalnya kami mengukurnya ke sebelah kanan, dia akan mengikuti outletnya itu ke sebelah kanan. Eh, jadi kedatarannya itu ngikutin kedataran sumbunya. Itu kurang berfungsi dengan baik. Seperti sering terjadi error, bahkan misalnya kami memilihkan ke kanan, dia malah ke atas gitu. Ataupun yang lain-lain lah. Nah, alasan dari kekurangan yang bisa terjadi ialah dikarenakan sensor yang kami miliki memiliki kerusakan di sensornya yang membuat dia tidak akurat dan presisi. Hal itu mungkin disebabkan karena sensor yang kepanasan atau sempat terjatuh. Kenapa kami tidak mengganti sensor dengan yang lebih baik? Dikarenakan akomodasi kami yang kurang. Kami sudah banyak mencoba di OLED-nya juga. Awalnya kami kesusahan membeli OLED, terus kami beli lagi yang lain, terus awalnya memakai Arduino Nano, kami mengganti jadi Uno, ya seperti itu. Jadi buat sensornya juga jadi keterbatasan akomodasi keuangannya lah. Jadi keuangan kami terlalu banyak. Selanjutnya, kelebihan dari sensornya ialah yang pertama memiliki fungsi kalibrasi yang memungkinkan untuk menentukan titik nol dari sensor tersebut, menentukan titik ulang. Misalnya kami mengukur benda yang miring itu sebagai derajat nolnya. Jadi bisa kami ukur dari kemiringan tersebut menjadi nol dan ke derajat selanjutnya gitu. Lalu memiliki fungsi untuk presisi. Jadi misalnya tidak secara normal, sensor akan mengukur dengan angka bulat tanpa koma. Seperti 10, 1, 5, 10, 28 derajat gitu. Jika kita memberi fungsi presisi, dia akan membuat sensornya bekerja dengan lebih presisi, seperti 10,3 derajat ataupun yang lainnya. Terus kelebihan selanjutnya ialah meminimalkan kesan paralaks, seperti misalnya saat pengguna menggunakan eh, busur untuk mengukur derajat, itu kemungkinan terjadi kesalahan paralaks yang membuatnya jadi kurang presisi. Sini kami mencoba untuk mengurangi kesalahan paralaks tersebut, di mana harus mengukur dengan melihat dan mempaskan sudut pandang dengan si garisnya. Selanjutnya adalah memberi derajat kemiringannya secara langsung. Misalnya, kita bisa menggunakan eh, quarter pass. Tetapi di water pass kita tidak tahu derajatnya berapa kemiringannya secara idealnya. Kalau di sini kita akan melihat langsung titik nolnya. Jika kita menginginkan derajat secara kemiringan nol, kita bisa memastikan bahwa eh, kemiringan dari alasnya itu adalah nol. Di mana di water pass tersebut itu tidak dapat diperlihatkan, tetapi hanya dapat diperkirakan bahwa ini sudah cukup datar. Lalu selanjutnya ada video eh, menguji alatnya. Silahkan dimulai. Video ini lihat langsung ke nol.
di arah kanan dia cukup presisi, di mana akan mengikuti derajatnya berubah. Tetapi saat ke kiri itu dia tidak bisa terlalu terlalu miring, dia akan error. Di sini kami ada memiliki fungsi menunya. Nah, ini menu presisi di mana akan menambahkan koma atau angka di belakang koma. Nah, di sini saya mencoba untuk kalibrasi di titik miring. Jadi kemirikan sebelumnya itu adalah sebagai titik derajat nolnya. Dapat dilihat juga ini kembali ke normal. Lalu ini saya mencoba kalibrasi ulang agar terlihat lebih jelas. Di sini kalibrasi tidak langsung menunjukkan ke angka nol, tapi dia memerlukan proses untuk mencapainya, untuk mencapai derajat nolnya. Nah, setelahnya ini saya akan memperhatikan kekurangan dari sensornya yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, seperti tadi itu ada terlihat sedikit. Nah, ini dia tidak presisi. Terus presisi seperti kanan. Seperti itu. Jadi sudah terlihatlah kekurangannya seperti apa yang saya maksud. Terus prinsip kerja dari sensor MPU 6050 ini ialah menggunakan eh, teknologi MEMS, Micro Electromechanical System, di mana menggunakan perubahan posisi-posisi partikel mikroskopis yang ada di perangkatnya di sistem tersebut, teknologi tersebut. Di mana di MPU 6050 ini tidak hanya mengukur giroskop, tetapi juga mengukur akselerometer. Jadi sensor ini adalah sensor akselerometer dan juga sensor giroskop. Nah, yang kami gunakan itu adalah giroskopnya, di mana untuk kemiringan cara kerjanya ialah dengan eh, mendeteksi rotasi dengan menggunakan MEMS tadi, MEMS Electromechanical System di dalam giroskop untuk mendeteksi perubahan orientasi dari sudut yang berputar. Jadi dia tuh mengukur perubahan putaran dari sudutnya itu, kecepatan rotasi. Ketika sensor diputar, yang partikel-partikel di dalamnya itu akan merasakan perubahan yang akan perpindahan perubahan seperti itu yang menghasilkan sinyal output ke sensor eh ke sistem sensornya yang akan diubah menggunakan ADC untuk menjadi sinyal digital. Perubahannya itu perubahan dari MEMS tadi itu diubah ke dalam satuan listrik sebelumnya, sebelum diubah ke digital. Jadi di dalam sensornya itu juga ada memiliki ADC bawaan yang mengubah dia ke digital. Sekian dari kami. Salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.